Pemirsa, apa kabar? Info Dunia Sepekan kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia bersama saya Luis Ayu dan simak informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris dan mundur dari sejumlah komitmen transisi energi berdampak pada upaya transisi energi negara lain. Meski langkah Presiden Trump ini tidak mengejutkan, namun pakar khawatir komitmen transisi energi negara lain termasuk Indonesia akan berpengaruh. Nations explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi Presiden yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential: to protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah Drill Baby Drill, menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu, apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia. Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Informasi selanjutnya pemirsa, paparan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di hadapan Kongres menjabarkan pencapaiannya dalam 43 hari menjabat di Gedung Putih lagi. Pidato Trump ini juga diwarnai dengan instruksi hingga aksi walkout dari partai oposisi yaitu Partai Demokrat. Ini adalah pidato kelima bagi Presiden Donald Trump di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat, tapi yang pertama dalam masa jabatan keduanya sebagai presiden. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before.
Pidato ini dilakukan di tengah sorotan terhadap perang Rusia dengan Ukraina dan ketegangan AS dengan Ukraina setelah Trump dan Wapres JD Vance terlibat adu argumen panas di Gedung Putih. Dalam pidatonya, Trump mengungkapkan perkembangan terkini. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. Trump juga mengatakan Rusia pun telah menyatakan siap melakukan negosiasi damai. Sementara konflik di Gaza yang banyak mengemuka selama bulan pertama pemerintahan Trump hanya disebut sekilas. Selain isu-isu luar negeri, pidato juga difokuskan pada sejumlah perkembangan dalam negeri, mulai dari penanganan imigrasi ilegal, pemberlakuan tarif terhadap produk impor sejumlah negara, dan juga efisiensi pemerintah yang digulirkan lewat Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE. Trump juga mengangkat sejumlah instruksi presidennya yang mengarahkan pemerintah federal mengakui hanya 2 jenis kelamin. And our country will be woke no longer. Pidato Trump diwarnai aksi walkout sejumlah anggota Kongres Partai Demokrat dan protes diam di kursi masing-masing. Di awal pidato, anggota DPR Al Green dari Texas dikawal keluar karena dianggap menyela pidato kenegaraan presiden. I'm willing to suffer whatever punishment is available to me. I didn't say to anyone, don't punish me. I've said I'll accept the punishment, but it's worth it to let people know that there are some of us who are going to stand up against this president's desire to cut Medicaid, Medicare, and Social Security. Sesuai tradisi politik di Amerika Serikat, partai yang berada di oposisi merespons pidato dengan sebuah pidato sanggahan. Kali ini disampaikan Senator Partai Demokrat asal Michigan, Elissa Slotkin. America wants change, but there's a responsible way to make change and a reckless way. And we can make that change without forgetting who we are as a country and as a democracy. Pidato yang semula dijadwalkan hanya 1 jam, akhirnya berlangsung hampir 1 jam 40 menit. Pidato terpanjang Trump di depan Kongres selama ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data satelit untuk membantu petani meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen mereka. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PIPES. Moses Chew adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated and trained and upskilled how to use the products, the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan PIPES saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit.
They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data PAIS untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sejumlah orang yang kehilangan kemampuan untuk berbicara ternyata masih dapat menggerakkan otot pita suara mereka. Karena itu para ilmuwan di California melakukan penelitian untuk mengubah gerak otot menjadi ucapan yang dapat didengar. Para insinyur di Universitas California di Los Angeles ini sedang mengembangkan perangkat untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh getaran otot pita suara. Peneliti Siwan Che menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah sinyal-sinyal itu menjadi ucapan. That electric signal will be feed into the actuation or the loudspeaker part, and then the loudspeaker part will give out the sound, so that the whole process from sensing to processing and then to actuation realizes the ultimate goal that we're trying to do, like help you speak without using your vocal fold. Membran magnetomekanis yang mengubah getaran otot pita suara menjadi sinyal listrik ini bentuknya lembut dan dapat direnggangkan sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Mereka memadukan nanopartikel magnetik dengan polimer lembut dan membentuknya memakai teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, menurut peneliti Jing Shu. We made the MC layer with kirigami pattern, which make it even soft. Para peneliti melatih kecerdasan buatan untuk mengenali getaran otot pita suara orang yang berbeda. Jun Chen memimpin proyek ini di Fakultas Teknik Samuel di UCLA. Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the device before it's really used. And then we will analyze those electric signals first, and to build up a personalized this kind of vocabulary database. Membran suara ini dirancang untuk membantu warga dengan berbagai gangguan bicara dan patologi. Menurut Chen, ia berencana menguji perangkat ini saat memberikan kuliah yang bisa berlangsung hingga 3 jam dan terkadang membuat suaranya tegang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Tu Lem di Istana Merdeka pada Senin sore. Dalam kesempatan itu, kedua tokoh turut membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis antara Indonesia dan Vietnam. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Tolam di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Senin 10 Maret 2025. Kedatangan Tolam disambut dengan serangkaian upacara kenegaraan. Didampingi istrinya Ngo Pung Lee, Tolam tiba di Istana Merdeka pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Penyambutan Tolam dimulai dari gerbang Istana Merdeka. Mobil yang ditumpangi Tolam disambut pasukan jajaran kehormatan. Sejumlah siswa SD madrasah juga ikut dalam penyambutan ini. Mobil yang ditumpangi Tolam disambut pasukan jajaran kehormatan. Sejumlah siswa SD dan madrasah juga ikut dalam penyambutan ini. Mereka mengibarkan bendera merah putih dan bendera Vietnam saat mobil Tolam tiba di istana. Presiden Prabowo Subianto menyambut Tolam di pintu samping Istana Merdeka. Keduanya lalu berdiri di podium yang berada di tengah Istana Merdeka untuk mendengar lagu kebangsaan kedua negara. Sebanyak 21 tembakan meriam mengiringi lantunan lagu kebangsaan tersebut. Usai upacara kenegaraan, Prabowo dan Tolam saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Mereka masuk ke ruang kredensial untuk mengisi buku tamu dan berjabat tangan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Tolam, lalu diteruskan dengan pertemuan bersama delegasi Indonesia dan Vietnam. Kedua pemimpin membahas sejumlah kerjasama strategis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai pelarangan salah satu kandidat calon presiden Rumania di pemilu Mei nanti, aksi unjuk rasa terjadi di kota Bucharest oleh masyarakat dan kepolisian setempat. Aksi unjuk rasa ini memuat kebebasan demokrasi terhadap salah satu capres untuk berkontestasi di pemilu mendatang.
Masyarakat di kota Bucharest, Rumania, melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut maksud dari pemerintah pusat guna mengembalikan salah satu kandidat calon presiden Rumania, Călin Georgescu, untuk tampil di pemilu negara tersebut pada Mei mendatang. Isi dari tuntutan ini adalah perdamaian hingga kebebasan berdemokrasi yang mana dihilangkan oleh pemerintah Rumania. Para demonstran mengklaim pelarangan ini buntut dugaan pelanggaran kewajiban untuk membela demokrasi. Sebelumnya, baca pres tersebut telah mengajukan pencalonan pada Jumat pekan lalu, di mana Biro Pemilihan Pusat Rumania dapat mendaftarkannya atau menolaknya dalam kurun waktu 2 hari. Nu acceptă voința poporului, cererea poporului. Noi am votat pentru pace, pentru libertate. Cu Călin Georgescu și-a depus candidatura și astăzi deja au dat-o respins. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Mantan Gubernur Bank Kanada dan Bank Inggris, Mark Carney, resmi menjadi Perdana Menteri Kanada terpilih usai menang dalam pemungutan suara Partai Liberal Kanada beberapa waktu lalu. Dengan terpilihnya sebagai Perdana Menteri Kanada, Mark mengungkapkan bahwa Kanada akan tetap menjadi negara sendiri dan tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat. Partai Liberal Kanada resmi menunjuk Mark Carney sebagai Perdana Menteri Kanada terpilih usai menang dalam pemungutan suara partai tersebut beberapa waktu lalu. Kemenangan Mark sebagai Perdana Menteri Kanada ini menandai berakhirnya tonggak kepemimpinan yang dijalani petahana terdahulu Justin Trudeau. Kemenangan ini diraih dengan menoreh suara telak mayoritas, yakni 85,9% suara. Meskipun demikian, Mark menjadi Perdana Menteri kedua yang menjabat tanpa memiliki kursi di parlemen Kanada. Dalam pidatonya, Mark mengungkapkan adanya berbagai pihak yang hendak melemahkan ekonomi dan politik negaranya, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat guna meningkatkan keamanan tiap provinsi Kanada guna menjaga teritori dari potensi agresi Amerika Serikat. Peningkatan keamanan ini sehubung dengan pernyataan Trump soal pengambilan kekuasaan terhadap teritori Kanada yang diisukan akan menjadi bagian dari Amerika Serikat. America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. Look, we didn't ask for this fight. We didn't ask for this fight. But Canadians are always ready when someone else drops the glove. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Luisa Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit, terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.